11 dari Kabupaten Pesawaran pada Satuan Pendidikan UPTJ SMP Negeri 23 Pesawaran. Bersama rekan sejawat saya Iin Komalasari. Di sini saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi untuk persiapan observasi di kelas Ibu Iin pada hari Jumat besok. Baik Ibu Iin, kalau boleh tahu Ibu Iin tadi kan mengampu pelajaran agama Islam ya Bu Iin ya. Saya ingin sedikit bertanya ya Bu terkait dengan pembelajaran yang akan Bu Iin persiapkan untuk hari Jumat besok. Kalau boleh disebutkan Bu, untuk pembelajaran hari Jumat besok tujuan pembelajarannya apa saja ya? Baik, untuk tujuan pembelajaran di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang pertama peserta didik diharapkan mampu membaca surat An-Nisa ayat 89 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya untuk bacaan Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Dan yang selanjutnya peserta didik mampu membedakan mana hukum bacaan Asy-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Itu adalah dua tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ya Bu pada pembelajaran yang akan dilakukan di kelas besok. Nah, dari pembelajaran Bu Iin, area pengembangan yang hendak dicapai apa saja ya Bu? Baik, untuk area pengembangan yang akan dicapai itu yang pertama, guru akan mengembangkan kemampuan intelektual dengan menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa-siswi. Yang selanjutnya itu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Oke, ada kemampuan intelektual ya. Kemudian juga Bu Iin di sini ingin menciptakan suasana kelas yang menyenangkan ya Bu ya. Tentunya supaya anak-anak itu dalam belajar itu supaya mereka happy ya Bu, senang. Kemudian pada akhirnya mereka dapat menerima pelajaran dengan baik. Kemudian Ibu, selanjutnya strategi yang dipersiapkan Bu Iin itu apa saja? Ya baik, untuk strategi saya menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa Bu. Dan yang selanjutnya saya menghadirkan ice breaking di dalam kelas sehingga anak-anak tidak jenuh, tidak bosan. Bu Iin di situ membuat LKPD sesuai dengan kesiapan belajar siswa ya Bu. Yang dalam hal ini berarti Bu Iin telah berdiferensiasi secara proses dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua juga Bu Iin dalam menghidupkan suasana belajar supaya lebih menyenangkan itu juga menghadirkan ice breaking ya. Kemudian kegiatan siswa yang di kelas seperti apa Bu? Untuk kegiatan siswa di kelas itu dengan penugasan kelompok. Jadi anak-anak agar supaya bisa berdiskusi dan bertukar pendapat dalam menyelesaikan tugas-tugas. Berarti Bu Iin di sini ingin menciptakan profil pelajar Pancasila dengan berdiskusi, yaitu profil gotong royong antara siswa ya Bu ya. Dan di situ anak-anak akan berkolaborasi tentunya. Baik Bu Iin. Baik Bu Iin, itu tadi metode pembelajaran yang Bu Iin sampaikan ya, yang akan dilakukan pada pembelajaran besok. Nah, setelah ini saya akan menanyakan tentang teknik penilaian Bu Iin. Teknik penilaian yang dilakukan, yang dipakai Bu Iin untuk pembelajaran besok seperti apa Bu? Ya, di sini saya menggunakan 3 penilaian Bu. Yang pertama itu kognitif, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga itu sikap. Bisa diceritakan Bu teknik penilaian tentang kognitifnya seperti apa, kemudian keterampilannya seperti apa, kemudian yang ketiga sikapnya seperti apa? Untuk teknik penilaian kognitif itu dengan secara tertulis, memberi anak soal secara tertulis. Ada berapa soal Bu? Ada 5 soal Bu. Ya. Untuk yang selanjutnya yang keterampilan itu siswa diharapkan mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum tajwidnya, khususnya itu Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Jadi nanti Bu Iin ingin siswa itu bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya ya Bu ya. Khususnya yaitu bacaan Al-Qamariyah
Amalia dan Amalia Asamsia. dan Al-Samsia. Iya. Nah, yang ketiga Bu In, untuk penilaian sikap yang Bu In tadi sebutkan. Untuk penilaian sikap itu diharapkan anak mampu bekerja sama, berkolaborasi dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi anak bisa bergotong royong dan juga bersikap mandiri. Jadi ada dua profil ya Bu ya. Iya. Ada gotong royong dan juga mandirinya. Iya. Itu yang Bu In ya. Oke, mungkin cukup sekian ya Bu In percakapan kita di pra observasi. Besok kita ketemu lagi di kelas ya Bu ya. Iya. Dalam observasi pembelajaran yang akan dilakukan di kelas berapa Bu? Di kelas 7B. Di kelas 7B. Baik Bu In, terima kasih Bu In. Sama-sama. Yuk.
gitu, kata Nadine. Oke, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Apa itu berangsur-angsur? Secara perlahan. Secara perlahan, nggak seluruh 30 juz langsung diturunkan semua, tapi berangsur dari juz 1, juz 2, juz 3, surat apa, surat apa. Dan selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Bisa dibuka semua ayat-ayatnya. Quran surat An-Nisa dan surat An-Nahl ayat 64. Ibu bantu ajarkan, ibu baca terlebih dahulu, setelah itu kalian mengikuti, oke? Oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ibu baca, kalian ikuti ya. Wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina
Pinter-pinter masih juga. Baru jelasin udah paham. Oke, kalau sudah paham dengan dua tadi, selanjutnya Ibu akan membuat kelompok. Ya, membuat kelompok, tugas kelompok. Ya, jadi ketika tugas kelompok, ngerjainnya juga harus sama-sama. Ya, namanya tugas kelompok itu ya kebarengan, bareng-bareng semuanya kerja. Ya, kolaborasi. Oh ini seperti ini loh, seperti ini loh. Ya, oke, buat kelompoknya 4, 2 depan belakang berhadapan nanti ya. Lebih mudah. Nanti Ibu buat 8 kelompok. Jadi ya kelompok 1 4, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya, kelompok 5 dengan belakang, kelompok 6, kelompok 7 berhadapan, kelompok 8. Ya sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, dengarkan dulu cara mengerjakannya. Ya, di sini nah, kalian harus tulis. Bedakan mana buku bacaan Anomalia dan mana yang buku bacaan Ashamsia. Lafaznya tulis di sini. Nah, buku bacaannya apa? Misalkan dia maksudnya Anomalia, tulis Anomalia. Ashamsia sebabnya karena apa? Misalkan alnya bertemu dengan huruf ba. Makanya kan buku bacaan Ashamsia tulis di sini. Oke? Paham? Sudah ada yang ditanyakan? Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pesawaran akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan sejawat saya, ada Ibu In Komalasari yang didampingi oleh pengajar praktik Ibu Tri Oktaria SPG. Saya dari SMP Negeri 23 Pesawaran akan melakukan percakapan pasca observasi berikut ini. Selamat siang Bu Iin. Selamat siang Bapaknya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik sehat Bu. Bu Iin, saat ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang kembali ya Bu, Iya. dalam rangkaian observasi, dan khususnya pada pembicaraan kali ini kita akan membicarakan tentang pasca observasi dari pembelajaran yang Ibu Iin kemarin lakukan di kelas ya. Gimana Bu setelah melakukan observasi di kelas? Perasaan Bu Iin seperti apa? Alhamdulillah puas dan sudah lega, sekalipun mungkin masih belum sempurna. Oh begitu.
puas ya Bu ya, Iya. lega seperti itu. Nah kemudian Bu In, boleh tidak direfleksikan dari kegiatan yang kemarin kita lalui dari pra observasi, kemudian kita sudah melalui observasi juga di kelas Bu In, di kelas 7B ya Ibu ya. Boleh diceritakan Bu seperti apa kemarin berjalannya observasi? Ya, jadi untuk proses pembelajaran kemarin di kelas 7B itu alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat. Oke, dan pada pembelajaran kemarin saya juga sudah menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Salah satunya siswa-siswi mampu membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan tajwidnya, khususnya Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Dan yang selanjutnya, peserta didik mampu membedakan mana Asy-Syamsiyah dan mana Al-Qamariyah. Berarti Bu In telah sukses untuk menerapkan 3 tujuan pembelajaran dalam presentasi kemarin ya Bu ya. Nah kemudian Bu, poin yang kedua tentang kemarin kan di pra observasi strategi pengembangan Bu In itu yang pertama adalah tentang mengembangkan atau menciptakan kelas yang menyenangkan. Iya. Kemudian Bu In juga sempat menerapkan diferensiasi proses. Iya. Nah boleh diceritakan Bu kemarin seperti apa? Iya, jadi kemarin di kelas B memang saya menghadirkan ice breaking di dalam kelas B karena harapan saya agar anak-anak itu nyaman, bahagia, senang dan lebih semangat dalam belajar. Hasilnya seperti apa? Alhamdulillah anak-anak lebih semangat Bu. Oh begitu. Iya, lebih semangat dan lebih fokus ketika akan memulai pelajaran. Jadi kelas lebih menyenangkan ya Bu Iya. ya dengan adanya ice breaking. Kemudian yang kedua Bu tentang diferensiasi proses. Ya, kemarin juga melakukan pembelajaran diferensiasi proses. Alhamdulillah dan untuk pengelompokannya juga sudah sesuai dengan minat anak-anak. Jadi diferensiasi proses di dalam minat anak-anak dan kesiapan ya Bu ya dalam belajar anak. Oke, kemudian kemarin di pas pra observasi Bu In sempat mengutarakan untuk teknik penilaian Bu. Ya, Bagaimana tentang teknik penilaian yang Ibu rencanakan di pra, kemudian pelaksanaan kemarin seperti apa? ya, jadi kemarin kan saya membuat 3 penilaian. Yang satu ada kognitif, ada keterampilan, yang mana keterampilan itu alhamdulillah juga anak-anak sudah melampaui itu Bu. Anak-anak sudah mampu membaca sesuai dengan bacaannya, mana yang Al-Qamariyah dan mana Asy-Syamsiyah, dan mereka juga sudah mampu membedakan. Bu In dalam kemarin observasi sudah menerapkan ya Bu ya sesuai perencanaan di awal bahwa Bu In akan menerapkan 3 teknik penilaian. Ya. Kognitif yang pertama, kemudian yang kedua tentang keterampilan membaca Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Kemudian yang ketiga Bu In juga menerapkan penilaian sikap. Iya. Nah, fokusnya di mana Bu kemarin Bu? Untuk penilaian sikap itu Ya. ya, jadi anak-anak mempunyai sikap gotong royong dan juga mandiri. Oke, jadi 2 itu ya Bu ya yang fokus kemarin dinilai di dalam pembelajaran. Oke Bu In, nah sekarang kalau misalkan Bu In boleh diceritakan dari pembelajaran yang saya observasi kemarin ada tidak kendala yang Bu In hadapi di kelas? Iya. Kalau untuk persiapan belajar, alhamdulillah nggak ada hambatan. Karena begitu bel berbunyi, saya masuk di kelas, anak-anak itu sudah dalam posisi siap belajar. Ya, jadi bukan yang masih ada di luar, yang sedang bermain, tidak. Mereka sudah dalam posisi siap belajar. Kalau untuk hambatan siswa, untuk siswa mungkin masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, masih malu-malu, masih kurang untuk berpendapat. Malu-malu, Iya, kurang aktif di kelas dalam pembelajaran ya. Nah, terkait dalam masalah yang dihadapi kemarin ya Bu ya, rencana Bu In untuk menanggulangi kendala tersebut ke depannya seperti apa? Ya, untuk meminimalisir itu, ya, saya akan menyampaikan dan akan memberikan memberikan ini kepada mereka supaya mereka bisa lebih aktif dan berpendapat, mampu berpendapat. Berani, lebih Iya, percaya lebih diri ya Bu ya. Oke. Nah, kapan Bu mau dilakukan kira-kira? Jadi ya insya Allah di hari Jumat besok di kelas 7B.
langsung ya Bu ya, jangan ya Bu ya di pertemuan depan. Terima kasih Bu In. Nah, terakhir nih Bu, setelah kemarin kita melalui rangkaian observasi dari pra, kemudian observasi di kelas, kemudian kita ini berbincang tentang pasca. Nanti ke depannya Bu In ingin mengembangkan kompetensi apa lagi nih Bu In? Ya, untuk kompetensi yang ingin dikembangkan itu melatih anak untuk berani dalam dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat ataupun dalam Presentasi. Jadi anak dilatih untuk berani percaya diri tampil di depan begitu ya Bu In? Baik. Terima kasih Bu In untuk waktu dan kesempatannya. Saya boleh mendampingi dan membersamai Bu In dalam praobservasi, kemudian saya boleh mendampingi Bu In di kelas, sehingga kita hari ini bisa mengevaluasi tentang keseluruhan observasi dalam rangka percakapan pasca observasi. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Fania karena dari kegiatan observasi ini alhamdulillah bisa untuk merefleksi diri saya sendiri untuk lebih meningkatkan kompetensi saya. Terima kasih Bu In. Iya, sama-sama Bu Fania. Demikianlah percakapan praobservasi dari kami, rekan sejawat saya Ibu Iin Komalasari dan Ibu pengajar praktik Ibu Tri Oktaria. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.